Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat datang sahabat Quran yang dimuliakan Allah. Insyaallah kita pada kesempatan kali ini akan melanjutkan kembali tahsin qiraatil Quran kita dan bacaan Al-Quran kita pada surat Al-Baqarah, yang insyaallah kita akan mengurai hukum tajwid yang ada pada surat ini. Insyaallah silakan bisa disimak teman-teman. Semoga dapat membantu teman-teman dalam belajar Al-Quran Al-Karim lebih mudah dan juga lebih baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. وإذا, pada lafal idza di sini ada alif yang didahului dengan huruf yang berharokat fathah, maka hukum bacaannya di dalam hukum tajwid kita namakan dengan mad tabi'i, yaitu panjangnya sepanjang 2 harokat teman-teman. Jadi di sini untuk mad tabi'i kami akan berikan warna dengan warna oranye. Untuk mad tabi'i yaitu terjadi di sini kita namakan dengan mad tabi'i. Maka ketika kita membacanya, bagaimana cara membacanya? Yaitu za-nya dipanjang 2 harokat. Wa idza, kemudian laku, ketemu lam, langsung di sini alifnya ada tanda lingkaran atau tanda seperti ini. Ketika alif itu dia di tengah-tengah bacaan, maka langsung kepada huruf lam yang di sini. Kemudian di sini ada huruf lam atau di situ ada alif lam. Alif lam di sini kita namakan dengan alif lam qamariyah, teman-teman. Maaf, alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah itu apa? Yaitu alif lam yang bertemu dengan huruf syamsiyah. Kalau huruf hijaiyah itu ada huruf syamsiyah, ada huruf qamariyah. Huruf syamsiyah itu biasanya ditandai dengan tasydid setelahnya ketika bertemu dengan alif lam. Maka di sini langsung dibaca kepada ladzinya. Maaf, dibaca dengan wa idza laqul ladzi. Kemudian lafal alladzina di sini ini bacaan mad tabi'i, yaitu adanya kasroh bertemu dengan ya yang dia sukun, sama seperti sebelumnya. Mad tabi'i atau mad asli panjangnya 2 harokat. Wa idza laqul ladzina, maka panjangnya zi dengan za harus sama. Kemudian a sama mad tabi'i, ada fathah bertemu dengan alif. Manu sama, yaitu mad tabi'i terjadi dengan 3 kondisi. Apabila ya mad tabi'i, mad
nggak kelihatan warna merah, kita ganti, yaitu mad tabi'i atau mad asli. Mad asli terjadi ketika 3 kondisi teman-teman, yaitu adanya fathah datang setelahnya kemudian huruf alif, ada huruf kasroh yang kami kasih garis bawah datang setelahnya huruf ya mati, ada dhammah bertemu dengan waw. Maka apabila kita mendapati ketiga kondisi ini, maka dinamakan dengan mad tabi'i dan mad asli panjangnya 2 harokat. Qa sama mad tabi'i, qalu amanna. Pada lafal lu di sini awalnya lu 2 harokat, adanya huruf dhammah bertemu dengan waw. Akan tetapi kemudian datang setelahnya huruf setelahnya yaitu huruf hamzah. Maka apabila ada huruf mad tabi'i atau panjang mad tabi'i bertemu dengan hamzah, yaitu datang pada setelahnya atau datang pada huruf mad itu, maka kita namakan nanti di sini kalau hamzahnya terpisah dalam satu kata atau terpisah kata, maka kita namakan dengan mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil itu terjadi ketika ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah, dan itu di lain kata. Panjangnya kita panjangkan 4 harokat. Cara bacanya yaitu qalu, kita panjangkan dulu lu-nya 4 harokat baru ke amanah. Qalu amanna. Pada lafal amanna sama di sini mad tabi'i. Kalau di sini tadi mad jaiz. Mad jaiz kami warnai dengan warna hijau yang pekat. Ya, ini mad jaiz. Amanna. Kemudian manna ditahan. Ketika lafal nun, apabila ada nun berharokat tasydid, apabila ada huruf nun dia berharokat tasydid, kemudian datang setelahnya pada huruf nun itu ada tasydidnya, maka cara membacanya yaitu ditahan dulu suara n-nya, suara gunnahnya. Maka tidak dibaca seperti ini amanna, tapi ditahan dulu n-nya. Amanna. Nah, baru dibaca na yang dia 2 harokat karena di situ ada alif, yaitu adanya fathah bertemu dengan ini. Kemudian yang sebelumnya kita tandai dengan warna abu-abu menandakan dia gunnah. Wa idza sama pada lafal wa idza di sini mad tabi'i adanya fathah bertemu alif 2 harakat. Wa idza khalau pada lafal khalau ini kami kasih warna sama. Ini hukum bacaannya sebenarnya bukan mad tabi'i tapi mad lin, yaitu mad yang harus kita lembutkan dalam pelafalannya. Wa idza khalau. Kemudian hati-hati dalam pelafalan za. Ini jangan dibaca dengan za, akan tetapi dia za, huruf zal yang kecil. Wa idza makhrajnya yaitu ujung lidah kita tempelkan dengan gigi seri atas. Yang 2 kelinci itu di gigi seri itu tempelkan ujung lidah kita di depannya. Kita keluarkan sedikit. Za wa idza khalau ila ada alif datang setelah fathah. Maka di sini mad tabi'i. Syaya sama ada alif datang setelah huruf yang berharakat fathah. 2 harakat mad tabi'i. Mad tabi'i. Kemudian syayatinihim pada lafal ti sama di sini ada huruf yang berharakat kasrah bertemu dengan ya mati. Syayatinihim sama mad tabi'i. Nihim kemudian ada huruf mim. Apabila ada huruf mim dia mati bertemu dengan huruf qaf, ini kita namakan dengan izhar syafawi. Izhar syafawi yaitu huruf mim yang dia sukun bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah kecuali mim dan ba.
maka itu dinamakan dengan izhar syafawi. Cara bacanya harus jelas mimnya. Syayatinihim qalu, tidak nihim, tidak ditahan. Qalu sama ko, 2 harakat mad tabi'i. Lu ini sama seperti sebelumnya, yaitu adanya mad jaiz. Mad jaiz munfasil. Karena di sini adanya mad tabi'i bertemu dengan hamzah. Qalu 4 harakat kita panjangkan. Qalu. Kemudian inna ada lafal nun bertasydid. Maka gunnah sama cara membacanya seperti sebelumnya, ditahan dahulu. Inna ma'akum, sama hukum bacaan di sini mim tadi, mim sukun bertemu dengan hamzah harus jelas. Ma'akum izhar syafawi. Innama sama ini ada huruf nun tasydid. Innama ditahan dulu, jangan dibaca innama, tapi ditahan dulu suara an-nya 2 harakat karena di sini hukum bacaannya gunnah. Innama, kemudian ma 2 harakat yaitu mad tabi'i. Di sini mad tabi'i. Nah, huruf ha hati-hati jangan dibaca dengan nah, tapi dia harus halus. Nah, kita keluarkan huruf ha-nya dari tengah tenggorokan kita. Nahnu mustahzi'un. Baru musin, jangan mush, tapi sin. Ha besar. Tahzi'un, ada mengalirnya nafas karena sifatnya adalah sifat hamus, yaitu mengalirnya nafas. Mustahzi'un. Kemudian lafal di akhir ini ada mad arid disukun, yang mana mad arid disukun yaitu terjadi ketika kita mewakafkan mad tabi'i, kemudian datang setelahnya huruf terakhir, nah kemudian kita wakafkan. Maka biasanya banyakkan mad tabi'i, mad arid disukun di akhir bacaan atau ketika kita wakaf dalam bacaan yang panjang seperti ini. Mustahzi'un, awalnya ada waw yang mati, kemudian nunnya berharakat mustahzi'u. Nah, akan tetapi kita wakaf atau berhenti, nunnya ikut mati, sehingga ini ada 2 wakaf, ada 2 sukun. Sehingga ketika ada 2 sukun, kemudian sebelumnya ada huruf dhamma dan waw yang mana mad tabi'i kalau dibaca, tapi karena kemudian sukun ada sukun yang timbul disebabkan karena wakaf, maka menjadi mad arid disukun. Panjangnya yaitu boleh 2 harakat, boleh 4 harakat, boleh 6 harakat. Kita ngambil yang tengah-tengah saja, yaitu tidak terlalu panjang 6 harakat, tidak terlalu pendek 2 harakat. Jadi mustahzi'un. Kita ulangi. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. Kemudian ada lafal Allah. Kalau tanda seperti ini sebenarnya adalah hamzatul wasl, yaitu huruf hamzah yang terletak di awal bacaan. Ya, awalnya kalau di tengah-tengah dia tidak dibaca, tapi kalau di awal dia dibaca dengan a. Allahu, lafal Allahnya tebal. Yastah, kemudian ha besar. Yastah, bukan yastah, tapi yastahzi'u bihim. Ada mim mati bertemu dengan waw. Ini hukum bacaannya izhar syafawi. Wa yamudduhum, sama dal, yaitu ada tasydid, ditekan pada lafal da, ujung lidah nempelkan dengan gusi atas. Wa yamudduhum, kemudian mim mati bertemu fa, sama, yaitu izhar syafawi. Kemudian fi, nah, di sini ada huruf ya yang didahului dengan kasrah,
maka mad tabi'i. Mad asli 2 harokat. Fi gitu ya panjangnya. Tuyanihim, jangan ya. Kemudian usahakan huruf ghain tidak boleh mantul. Huruf ghain tidak boleh mantul, tidak mantul. Huruf ghain tidak boleh mantul. Huruf ghain tidak boleh mantul. Maka dia qalqalah. Maaf, bukan qalqalah, bukan ya. Dia bukan huruf yang qalqalah. Maka tidak boleh memantul. Ya, dia mengalir. Mengalir suaranya. Ya, bukan ya, tapi ya nihim. Pada lafal ya 2 harokat mad tabi'i. Nihim sama izhar syafawi. Ya'mahun. Ini ain sifatnya bainiyah, tidak ya gitu ya, tapi tidak pula ya, tapi dia ain. Ya'mahun, suaranya tidak terlalu dialirkan dan tidak terlalu ditahan. Kemudian ulaika, pada lafal ulaika, maka teman-teman bisa perhatikan di sini, yaitu adanya waw yang dia ditandai dengan tengah lingkaran kecil. Maka ini tidak dianggap, wawnya tidak ada. Wawnya tidak ada. Kemudian pada lafal ulaika, ini sama seperti yang sebelumnya, yaitu adanya mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah. Akan tetapi hamzah ini pada satu kata. Maka ketika ada mad tabi'i atau mad asli bertemu dengan hamzah pada satu kata, maka kita hukumi bacaannya dia mad wajib. Mad wajib muttasil, yaitu kita panjangkan sepanjang 4 harokat. Ulaika, cara bacanya ulaika, panjangkan dulu lanya 4 harokat. Ulaika, kemudian alladzi, maka ulaika alladzi, sama di sini, yaitu alif lam syamsiyah langsung ke huruf lamnya, sehingga tidak dibaca lagi a-nya, langsung ke lam. Ulaika alladzina, pada lafal alladzina ada kasrah bertemu ya, mad tabi'i 2 harokat, mad tabi'i. Nashtarawud dhalalata bil huda. Kemudian wudda, ad-dhad. Bagaimana cara melafalkan dhad? Dhad itu sisi lidah kita tempelkan dengan gigi geraham. Boleh kedua-duanya, boleh salah satunya. Nashtarawud ad-dha, ya, ad-dha. Kemudian ulaika alladzina ishtarawud dhalah, la panjangnya 2 harokat, yaitu mad tabi'i. La tabil huda, bil huda sama di sini ada alif lam qamariyah, yaitu lamnya dibaca. Kalau di sini tidak dibaca, langsung ke huruf tasydidnya. Huda ada alif, akan tetapi alifnya di atas ya di sini hanya bentuk saja. Tidak dibaca huda ya, tapi huda menandakan panjang untuk huruf da, yaitu mad tabi'i. Fama sama mad tabi'i 2 harokat. Kemudian rabihat tija. Kemudian di sini ada huruf ta bertemu dengan huruf ta. Nah, ini cara bacanya adalah kita idghamkan, teman-teman. Diidghamkan huruf ta-nya ke huruf setelahnya, yaitu rabihat, langsung rabihat tija, yaitu langsung ke ta yang kedua, tidak rabihat tija, tapi langsung ke ta, diidghamkan. Cara bacanya kita idghamkan, kita masukkan ta yang pertama kepada ta yang kedua. Kemudian tija 2 harokat mad tabi'i. Ratuhum, maka panjangnya 2 harokat saja, tidak terlalu panjang. Tijaratuhum, tidak, 2 harokat saja. Kemudian hum wa ma, mim mati bertemu dengan huruf waw sama, yaitu izhar syafawi. Izhar syafawi, harus jelas mimnya, tidak boleh ditahan.
tidak seperti ini, tapi tidak dibaca tijaratuhum, tapi langsung saja jelas mimnya dengan jelas. Tijaratuhum wa ma matabi'i, ka matabi'i, nu sama ada dhamma ketemu, muhtadin pada lafal muhtadin, ad-tadin ini mad alif disukun, 4 harokat, maaf 2 harokat, 4 harokat dan 6 harokat. Boleh kita pilih. Oke, kita coba ulangi ayat yang 16. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Shadaqallahul azim. Ya, semoga yang sedikit ini bisa membantu teman-teman dalam belajar Al-Quran sehingga menjadi bacaannya lebih baik lagi. Kami kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Jazakumullah khairan yang sudah menonton hingga akhir. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kami pribadi dan juga menjadikan kebermanfaatan bagi teman-teman sekalian. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.